Qalbu kemarin bisa diambil dari kata apa? Mustaq dari kata apa? Qalaba yaqlibu. Artinya apa qalaba yaqlibu? Terbolak-balik. Karena hati ini keadaannya dia suka kebolak-balik. Kadang stabil imannya, kadang turun, kadang kepengen itu, kadang kepengen ini, kebolak-balik hati ini. Keadaannya selalu goncang. Makanya dikatakan jantung ini sebagai kolbu. Kolbu itu jantung ya, mohon maaf, bukan hati. Hati bahasa Indonesia liver itu kabdu, bukan kolbu. Kolbu ya jantung, jantung manusia. Ini yang menentukan semuanya. Mereka rebutan pengaruh di situ. Nah, korin dari manusia inilah, korin dari bangsa jin inilah yang selalu membisik-bisikan bisikan halus. Beda antara bisikan khodam dan bisikan korin. Apa bedanya? Catat nih, nggak ada di kitab. Ini soalnya saya dapat penjelasan langsung. Ya, bisikan korin itu lebih halus dan lembut daripada bisikan jin khodam, jin luar yang tiba-tiba dia masuk. Lebih halus. Sampai manusia tidak bisa membedakan mana bisikan dirinya sendiri dan bisikan korinnya dari bangsa jin. Makanya dalam Quran surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita untuk berlindung dari apa? Min syarril waswasil apa khannas artinya? Dari keburukan, kekejian, bisikan-bisikan yang khannas apa artinya? Yang tersembunyi. Itu bisikan-bisikan korin yang nanti bercampur dengan nafsu syahwat manusia itu sendiri. Yang menentukan bukan korin seperti Power Ranger sedang mengendalikan Megazord, bukan seperti itu. Kita ini bukan robot, kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi tergantung manusianya mau ngikuti bisikan korin apa mau meninggalkan bisikan korin jin tersebut. Makanya besok di hari kiamat banyak manusia yang bertengkar sama korinnya sendiri. Kowe sih gara-gara kowe ngerisik-risikin nyong akhirnya jadi kayak gini. Korine akhirnya menimpali salah sendiri. Wong nyong pur ngerisikin top. Nah, dia apa? Saling padu itu di hadapannya Allah. Surat Qaf itu ya. Makanya Allah langsung berfirman, sudah, gak usah bertengkar, masuk aja kalian ke neraka dua-duanya. Sudah masuk korin sama korin jin dan manusianya. Ya. Nah, yang dimaksud kalau bisikan khodam itu lebih cenderung dengan bisikan-bisikan yang hampir terdengar, khususnya di sini. Khodam itu kalau dia bisikin, yang suka bisik-bisikin, bisa menerawang, itu kan tinggal di area sini. Dari tulang ekor dia akan bisikin naik ke atas itu, bisik-bisikin di area sini. Ya. Walaupun ada juga yang bisikan melalui hati. Bisikan melalui hati kalau khodam yang mau bisikin itu disertai dengan tanda-tanda fisik yang muncul, debar jantung yang luar biasa kencang. Ya, efeknya timbul menjadi seperti orang kena kejang jantung loh. Tiba-tiba keringat dingin keluar. Besarnya seperti biji-biji jagung itu. Disertai sakit kepala yang luar biasa, itu khodam itu. Jin dari luar, bukan korin. Kita harus bisa membedakan. Baik peruqyah maupun baik roqi maupun marqi itu mesti bisa dibedakan mana gangguan yang khodam, mana yang korin. Gangguan korin bisikannya tidak bisa kita hancurkan hanya dengan jamu, tidak bisa. Dia harus dilawan dengan yang namanya mujahadah. Mujahadah bukan mujahadahan yang sikiran begitu, bukan. Mujahadah maksudnya adalah dengan kita berjuang sekuat tenaga untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Itu yang dimaksud. Sehingga korin itu tidak punya tempat lagi di hati kita. Korin ini. Dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berinteraksi dengan Quran. Karena orang yang hubungan dengan korinnya itu dekat ya, melekat, itu adalah orang-orang yang jauh dari Quran.
Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari dzikrur rahman, Quran maksudnya, ya, maka kami akan jadikan setan sebagai qarin, teman dekatnya. Qarin adalah sesuatu yang menyertainya, gak akan pernah pisah, karena itu sudah kodratnya. Mau makan, mau tidur, sampai urusan privasi sekalipun, yang namanya qarin gak akan pernah pisah. Itu yang namanya qarin. Kodam bisa kita usir kalau sinyal-sinyalnya sudah lemah, sudah hancur. Itu kodam. Paham di sini? Nah, kalau yang dibisikkan seperti ini, ya alaika lailun tawil farqud. Udah, malam masih panjang, tidur aja. Ini gangguan qarin. Mau sedekah 1.000 ke infak situ tuh. Nah, bukan promosi ya, seru pada infak lagi. Nah, nggak usah infak. Kok jadi kerek, udah nggak usah. Mending buat beli jajanan anaknya. Lalu dia menghiasi sesuatu tersebut seakan-akan sebagai sesuatu yang baik. Kan jajanin anak itu termasuk sedekah juga. Padahal dia duitnya mambrah-mambrah. Kalau memang duitnya tinggal 100.000 lah, tidak masalah. Ini duitnya mambrah-mambrah, dibisikkan dengan bisikan seperti itu. Nah, itu gangguan qarin. Ya. Jadi gangguan qarin lebih cenderung pada bisikan, bukan gangguan fisik. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat 'uqdah. Ya. Ketika dia bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka satu ikatan akan lepas. Zikir ketika bangun malam, ya, itu adalah subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, ya, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru ucapkan rabbighfirli. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan dosanya pasti akan diampuni Allah. Kalau dia sholatnya pasti akan diterima oleh Allah. Itu zikir sebelum kita buka HP, sebelum kita mengucapkan sesuatu apapun, ketika terbangun di waktu malam, mau ke belakang, mau pipis atau mau ada hajat yang lainnya, ucapkan doa tersebut, ucapkan zikir tersebut, supaya ikatannya itu akan lepas. Nanti Mas Arif bisa bikin ya, stiker ya, nanti tersebar di Facebook. Ini Facebooknya temenan semua kan? Ya. Nanti saya posting di Facebook tentang zikir malam itu. Ya. Jangan pertama kali yang dilakukan jangan cari HP. Siapa yang komen ini tadi status? Tapi baca doa yang tadi, baca zikir yang tadi kita sebutkan. Satu ikatan lepas. Fa in tawaddaa in halat 'uqdah. Kalau dia bangun, kemudian dia berwudu, satu ikatan lagi akan lepas. Fa in shalla in halat 'uqdatun kulluha. Kalau dia salat, habis wudu terus salat, semua ikatan-ikatan setan yang ada di kepalanya akan lepas ketiga-tiganya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka dia akan berpagi hari menjalani harinya tersebut dengan penuh semangat, menjadi orang yang rajin, thayyibun nafs. Jiwanya juga sehat. Thayyib di sini bukan sekedar baik tapi juga sehat. Ya. Ya, seperti yang kemarin kita jelaskan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah kamu dengan makanan yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan menyehatkan. Thayyib baik dan menyehatkan. Thayyibun nafas baik dan menyehatkan jiwa. Maka bagi orang yang kena gangguan jiwa, orang-orang gila, waktu terberatnya adalah waktu subuh dan sepertiga malam. Maka tidak mungkin orang gila melakukan perbuatan ekstrim di waktu subuh. Kalau ada, itu gila buat-buatan. Allahu Akbar. Ya, nggak mudeng ya? Ya sudah lah. Ya, tidak mungkin orang gila dia bawa linggis datang ke masjid, bisa ninjau mana yang mau bakal dibunuh, digejrek kepalanya pakai linggis sampai meninggal. Tak mungkin.
Karena waktu subuh kebanyakan orang yang gila, yang kena gangguan jiwa, yang kepalanya banyak jinnya, itu pasti matanya terpejam di waktu subuh. Kita sudah riset bersama ustadz-ustadz saya. Waktu subuh itu paling berat bagi orang gangguan jiwa. Makanya orang yang subuhnya sering lewat, ya kena gangguan jiwa beneran. Oh betul. Nah ini kan dijelaskan. Orang yang subuhnya terjaga, qiyamul lailnya terjaga, dia akan menjalani hari tersebut dengan penuh semangat, rajin, dan jiwanya baik. Maka paling bagus untuk menerapi orang gila, orang kena gangguan jiwa, orang yang kena candu narkoba, orang yang kena gangguan jin dan sihir, di waktu subuh dan sepertiga malam. Mandi, bukan hanya wudu. Paham di sini? Ada beberapa hikmah-hikmah dan poin-poin penting dalam hadis tersebut, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Ya, intinya dalam proses penyembuhan gangguan jin dan sihir atau penyembuhan gangguan jiwa, yang pertama dilakukan adalah dengan berdoa, dengan ruqyah. Ya, karena dikatakan ketika dia berzikir kepada Allah, fa in istayqadha fadzakarallaha in halat 'uqdah, dia akan lepas ikatannya. Maka dengan doa terlebih dahulu, ruqyah. Ini sebenarnya isyarat pengobatan dalam prinsip Al-Qur'an dan juga sunnah. Dengan doa, dengan ruqyah sebagai pengobatan pertama, P3K-nya ya, pengobatan pertama ya. Jangan nyari reaksi lebih saat ruqyah. Kok aku nggak muntah? Kok aku nggak kesurupan? Kok aku nggak teriak-teriak kayak yang ada di TV? Nggak usah cari yang seperti itu. Yakinlah dengan perantaraan ruqyah ini menjadi gerbang pertama, gerbang awal yang mengantarkan kita semua kepada kesembuhan dan kesehatan jiwa dan raga. Doa, ruqyah. Baru setelahnya ada aksi ringan. yakni dengan berwudu. Berwudu bisa kita kiaskan, bisa kita mandikan, bisa kita asupi herbal, jamu, baru kita rendam di air yang ada daun bidaranya, di sauna. Nah itu bisa kita kiaskan dengan tahapan lanjutannya. Karena dalam terapi pengobatan itu tidak bisa langsung sekonyong-konyong kita langsung ke tahapan tinggi. Ada tahapannya, pelan-pelan. Pertama ringan, hatinya dulu yang kita kembalikan supaya dia stabil di jalan Allah, stabil dengan zikrullah, ya. Dia akan kita tenangkan dulu hatinya dengan tauhid, dengan Quran. Baru kalau sudah stabil hatinya, sudah stabil jiwanya, ayo kita suruh berwudu. Kita adakan terapi fisik yang ringan terlebih dahulu. Dengan apa? Air yang menyejukkan jiwa. Dengan air dulu. Wudu, mandikan. Nah, kalau dalam proses ruqyah, rendam, digentong loh. Rendam pakai air hujan dan lain-lainnya. Baru setelahnya kalau itu sudah jiwa dan raga, jiwanya sudah berhasil stabil karena ketauhidan dan keimanan, raganya sudah mulai fresh, siap untuk melaksanakan terapi lanjutan, apa itu? Sholat, yakni dengan gerakan yang menyehatkan fisiknya secara utuh, yakni dengan sholat. Maka terapi orang-orang kena gangguan jin, jiwa, kena gangguan sihir, setelah menjalani proses perehaban hati, fisik secara ringan dulu dengan mandi, penyegaran fisik, baru setelahnya pengolahan raga. Jadi dengan olahraga, sholat bisa kita kiaskan dengan olahraga sunnah yang lain, berkuda supaya kuat badannya, memanah supaya fokusnya terlatih. Tapi kalau masih dalam tahapan gila, jangan kasih panah, ntar kita yang dimakan. Atau disuruh berenang. Kalau Ustadz Musa Sungkar itu pernah menjelaskan untuk gangguan-gangguan orang kena narkoba, suruh dia itu gembala kambing.
Gembala kambing, gembala domba itu selain melatih fokus juga menggerakkan badannya. Itu sudah bagus. Gembala domba juga pekerjaan yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin di zaman dulu. Ya, itu bagus. Nah, ini diantara cara-cara isyarat-isyarat yang ada dalam hadis ikatan setan. Ya. Maka sebisa mungkin usikum wa iyaya nafsi, kita sama-sama menghidupkan malam walaupun hanya sholat 2 rakaat. Ya. Walaupun hanya sholat 2 rakaat ketika malam. 2 rakaat berat, 1 rakaat deh, niatkan witir. Yang jelas nggak ada setengah rakaat ya. 1 rakaat. Kalau pengen aman, ambil bagian malam di awalnya sebelum kita tidur. Dengan apa? Melaksanakan sholat witir. Seenggaknya kita sudah witir. Takut-takut bangun-bangun udah adzan. Yang penting bangunnya jangan pas matahari terbit aja. Ya, begitu. Ini diantara rahasia-rahasianya. Orang gila paling berat waktu bagi mereka beraktivitas adalah waktu subuh. Ya, saya rasa sudah cukup pembahasan kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau yang sedang haid, wanita tetap dibolehkan meruqyah diri sendiri, tetap dibolehkan baca Quran, tapi tidak boleh memegang mushaf. Kalau Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau mengharamkan secara mutlak itu. Bagi orang haid, ya tidak boleh baca Quran, baik dengan memegang mushaf atau dengan menghafal. Itu kata Imam Nawawi. Tapi ya yang paling rajih, yang paling kuat pendapatnya boleh baca Quran tapi tidak boleh pegang mushaf. Ya, Qurannya tidak boleh dipegang. Jadi boleh dengan perlindungannya ya dengan ruqyah seperti biasa. Ketika haid tetap boleh meruqyah diri sendiri. Tetap boleh zikir pagi petang. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Apa tadi? Udah? Ada lagi? Waktu 1/4 jam. Enggak. Oke. Firasat itu terbagi menjadi 3. Ada yang firasat imaniyah. Firasat imaniyah inilah yang dia itu timbul dan lahir karena keimanan dan ketakwaan seseorang. Adapun firasat yang dimiliki oleh para dokter, para perawat atau para ahli medis lainnya, itu adalah firasatul khalqiyah. Firasat yang terasa karena apa? Karena sering berhubungan pada sesuatu tersebut. Sama contohnya seperti ahli kopi. Dia bisa membedakan mana kopi kapal api, mana kopi Nescafe, mana kopi ABC. Hanya dengan baunya, hanya dengan perasaannya, lidahnya. Karena apa? Sudah peka. Ya, dan itu bisa dipelajari. Itu namanya firasatul khalqiyah. Dalam dunia ruqyah pun banyak peruqyah-peruqyah yang mempunyai firasatul khalqiyah dan itu bukan bisikan-bisikan setan. Contoh, orang ini nih di sekitaran sini ada yang kena gangguan jin,
hanya melihat dari wajahnya. Kelihatan, ya saya pun tahu ada beberapa, tapi ya tidak perlu saya sebar-sebarkan. Ya, jadi seperti itu. Hanya dengan melihat wajah, raut muka, rona wajah, serta pergeseran warna kulit. Itu kalau dari ilmu ruqyah. Atau dengan hanya melihat tangan. Oh, orang ini punya penyakit di sini dan di situ. Karena memang ada ilmunya. Membaca tangan, ilmu untuk mendiagnosa. Nah, kalau dokter kan dia itu dengan penelitian terlebih dahulu. Nah, kita juga dengan penelitian. Firasat yang lahir dari sebuah penelitian yang panjang sehingga kita terbiasa akan hal tersebut. Ini yang disebut firasatul khalqiyah, dan itu bukan termasuk firasat-firasat yang ditimbulkan setan. Yang ditimbulkan oleh para setan ya firasat-firasatnya para tukang sihir, yang dia itu menggunakan ritual-ritual khusus untuk mendapatkan firasat tersebut. Menggunakan metode tatoyur masih ingat? Tatoyur apa artinya? Maknanya apa? Ya, tapi penjelasannya gimana? Bukan pengkait-kaitan. Mas Arif, sejarahnya kenapa dikatakan tatoyur? Loh, tatoyur itu kan dari toro yatiru atau toirun. Burung bahasa Arabnya apa? Toir. Jamaknya tuyur. Nah, orang Arab zaman dahulu ketika mau keluar rumah pegang burung, dia bawa burung. Ketika keluar rumah diterbangkan ke atas itu. Kalau burungnya terbang kanan, oh hari baik, berarti dia akan safar. Kalau terbangnya kiri, hari buruk, gak usah bersafar dan gak usah berdagang karena akan ada kerugian di situ. Itu awal mulanya, otak-atik gatuk, kalau orang Jawa bilang. Nah, setelah berevolusi di Nusantara ini banyak sekali tatoyur yang bentuknya bukan dengan burung. Ya banyak. Iya. Nah, kalau ahli nujum menggunakan firasat seperti itu kan dengan kadang pakai dadu, ya, atau dengan kartu. Itu firasat-firasat yang ditimbulkan oleh para setan, dan setan akan membantu supaya firasatnya terjadi beneran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya firasat-firasat dari para dokter dan ahli medis bukan firasat yang ditimbulkan setan. Saya lupa, nanti saya buka lagi. Intinya imaniyah, khalqiyah, satu lagi apa? Ada yang ingat? Lupa saya. Ini ada di kitab Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah, di situ dijelaskan tentang masalah firasat. Yang saya ingat imaniyah sama khalqiyah, karena keduanya ini yang sering terjadi. Sebentar, imaniyah, khalqiyah, satu lagi apa ya? Astagfirullahaladzim, lupa saya. Intinya satu lagi firasat setoniah gitu. Jangan dicatat dulu, nanti saya cari lagi, lupa saya. Itu yang saya jadikan jawaban biasanya, imaniyah sama khalqiyahnya. Astagfirullahaladzim, satu lagi lupa. Gitu. Ada lagi yang nanya dari akhwat mungkin? Dari ibu-ibu dulu, Pak. Gak ada. Ya, Pak, silakan, Pak. Monggo. Sama, Pak. Firasat bahasa Arab, intuisi bahasa sini. Ya, intuisi. Dan firasat imaniyah, menurut Syekh Al-Kirmani dalam kitab Risalatul Qusairiyah, ini kitab sufi sebenarnya. Tapi di situ dijelaskan orang-orang yang kepengen punya firasat kuat, bukan kepengen, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala firasat yang kuat, mereka adalah orang yang selalu mengatupkan matanya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Kalau misal antum punya firasat kuat tapi masih matanya jelalatan, ya bukan firasat imaniyah, dari setan itu. Karena kejernihan hati
itu akan timbul ketika mata kita terjaga. Ya, Allah alam shawab. Ada lagi? Ya. Penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab ini sudah saya rangkum intinya, ya. Apa yang tadi sudah kita jelaskan. Berwudu, ya saya ulangi lagi tadi ya, sambil merojaah sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri. Berzikir dengan membaca zikirnya apa tadi? Subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Rabbighfirli. Atau kemudian doa apa saja ketika baru berzikir tersebut, insyaallah doanya langsung diijabah oleh Allah. Kemudian bangun, melakukan wudu, ingat apa yang disabdakan oleh Nabi, idza staiqadha ahadukum, ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanzir salatan, hendaklah menghirup air 3 kali. Hirup airnya sampai masuk ke dalam khaysum, kepada batasan orang yang batal puasanya, ya, khaysum di sini. Pernah kemasukan air, hidungnya panas, nah sampai batas itu yang namanya khaysum. Supaya setan-setan yang sering membuat tidak fokus itu semua keluar yang ada di sini. Ada yang sering ngantukan kalau belajar, susah ngafal, mungkin banyak setan di hidungnya. Ya, kemudian sholat, insyaallah dengan itu semua kita akan dijauhkan oleh Allah dari sifat malas dan sifat-sifat orang gila lainnya. Itu ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah minggu depan kita libur karena saya mau ke Makassar. Ya, jadi kita lanjut tanggal berapa? 17 ya? 15. Pokoknya minggu selanjutnya baru kita lanjut, karena insyaallah minggu depan saya ke Makassar. Mohon doanya supaya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam berdakwah di sana. Dan saya harap terus diingat-ingat, catatannya diulang-ulang lagi. Sengaja semuanya tidak kita baca, ya, dari pendapat-pendapat ulamanya kita rangkum semuanya supaya penjelasan kita ini sistematis, tidak terlalu panjang. Karena penjelasan ulama yang ada di situ bisa antum langsung baca dari kitab terjemahan Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, gitu ya. Dan kalau ini sudah khatam, siap-siap untuk kita adakan pengkaderan Arsad Al-Fatah. Pelajari apa-apa yang keluar di ujian, diingat-ingat lagi. Adik-adik yang masih SMP yang mau gabung, pengen jadi peruqyah SMA ya, pengen jadi peruqyah tim Arsad Al-Fatah, banyak belajar, hafalkan 5 juz minimal, itu syarat gampang. Benar, 5 juz itu enggak terlalu susah. Yang susah ya 30 juz. Ngafalnya gampang, jaganya sing angel. Ya, hafalkan. Insyaallah akan kita kader sebagai pengkaderan trainer di Arsad Al-Fatah Indonesia. Barakallahu fikum. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat suruk. Yang mau sholat suruk, yang mau medang, kopinya sudah melambai-lambai.